Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin dengan pembacaan surah Al-Asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas tentang hamzah di awal kalimat, bahwa ada hamzah wasal dan juga ada hamzah qat'i. Bagaimana cara penulisannya dan di mana saja tempatnya, itu sudah kita selesai pembahasannya. Sekarang ada 3 kalimat yang kadangkala hamzahnya itu dibuang. Contohnya, ada 3 kalimat yang hamzahnya itu kadangkala dibuang. Apa saja? Yaitu ibnun, ada ibnatun, ada ismun. Ibnun ketika dibuang hamzahnya menjadi seperti ini. Bintun, ibnatun ketika dibuang menjadi ismun, ketika dibuang menjadi ini. Contohnya seperti di lafal bismillah, yang ismun contohnya seperti lafal bismillahirrahmanirrahim. Pada redaksi bismillahirrahmanirrahim, setelah ba itu kan ada ismunnya. Ini di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ada asalnya adalah ismillahi, bi ismi itu. Tapi hamzahnya itu dibuang. Kenapa dibuang? Ini pembahasan kita sekarang. Ada ini juga ba dan nunnya, tinggal ba dan nunnya. Kenapa hamzahnya dibuang? Kenapa ini dibuang? Itu adalah pembahasan kita kali ini. Hadfu hamzati ibnin wa bnatin wasmin. Kalimatu ibnin wa bnatin wasmin hamzatuha min hamzati waslin. Kita tahu di depan bahwa lafal ibnun, ibnatun dan ismun, hamzahnya itu termasuk hamzah wasal. Pembahasannya kan sudah di depan. Ta'ni tathbutu fi ibtida'il kalami wa taskutu fi darjihi, yaitu manakala ada di awal kalimat hamzahnya dibaca, tapi ketika ada di pertengahan kalam hamzahnya tidak dibaca. Contohnya seperti apa? Seperti yang saya baca tadi di atas, hadfu hamzatibnin, itu wabnatin wasmun. Kenapa tidak dibaca hamzahnya? Karena ada di pertengahan. Tapi cara menulisnya hamzahnya tetap ada. Tapi kalau ada di depan dibaca. Contohnya ibnun, ibnatun, ismun, itu tetap ada. Paham ya? Nih, tak contohkan tulisannya. Hadfu, pembahasan kita. Hamzatibnin wabnatin wasmin.
Nah, ini teman-teman. Bacanya hadfu hamzatibnin wabnatin wasmin. Lah, tidak dibaca hadfu hamzati ibnin wa ibnatin wa ismin. Tidak dibaca seperti itu. Kenapa? Karena hamzahnya ini merupakan hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika ada di awal dibaca, tapi ketika ada di pertengahan itu tidak perlu dibaca. Kalau ada di awal dibaca, jadi ibnun, ibnatun, ismun. Jadi pembahasan kita ini, hamzahnya ini dibuang. Di mana saja itu. Kitabatu hamzati kalimati hamzatibnin wabnatin wasmin qawaidu khassatun fiha. Jadi kalimat ibnun, ibnatun dan ismun ini memiliki kaidah penulisan tersendiri yang berbeda dengan penulisan kalimat yang lain. Fima yali qawaidu minha. Ini dia berikut kaidahnya. Yang pertama, tuhdhafu hamzatu waslin min kalimat ibnin au kalimat ibnatin idza waqa'at mufradatan baina alamaini muttasilaini. Yang pertama, hamzah wasol ini dibuang. Hamzah wasol pada kalimat ibnun dan ibnatun ini dibuang manakala ibnun dan ibnatun ini berbentuk isim mufrad. Berarti kalau isim mufrad bukan tasniyah, bukan pula jamak. Ibnun isim tasniyahnya ibnani, jamaknya abnaun, bukan ibnani dan juga bukan abnaun, bukan itu, tapi ibnun. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi kaidahnya yang pertama adalah lafal ibnun dan ibnatun itu harus mufrad dan terletak di antara dua nama yang berlangsung, terletak di antara dua nama yang bertemu langsung. Contohnya, Umar ibnul Khattab itu contohnya, itu juga bisa. Atau Umar bin Abi Rabi'ah. Di sini contohnya Umar bin Abi Rabi'ah. Atau kita contoh yang di kitab sini, ikut yang di kitab sini ya. Umar bin Abi Rabi'ah ya, sebenarnya Umar bin Khattab itu juga sama-sama bisa teman-teman. Kalau contohnya di sini Umar bin Abi Rabi'ah. Umar bin Abi Rabi'ah. Contoh hamzahnya ini kan asalnya ada ininya, ada alifnya. Tapi dibuang alifnya. Kenapa alifnya dibuang? Karena lafal ibnun ini
Lafal ibnon itu terletak di antara dua nama, yaitu Umar kan satu nama, Abi Robi'ah ini dua nama lagi, terletak di antara dua nama. Dan ini itu catatan yang pertama. Terletak di antara ibnun, terletak di antara dua nama. Ini kan sudah ada dua nama, Umar dan Abi Robi'ah. Dan catatan yang kedua bahwa ibnunnya ini menjadi naat. Ya, harus menjadi naat. Umaru bnu Abi Robi'ah. Nah, itu. Kalau kita contohnya lagi, Amir, semuanya namanya saya, Amir bin Alwi. Nah, Amir ini kan namanya saya, Alwi ini adalah nama bapaknya saya. Amir anaknya Alwi. Nah, ini teman-teman, hamzahnya di sini dibuang, tidak ditulis Amiru ibni Alwi, tidak seperti itu, tapi Amiru ibnu. Ini dibaca dhamma menjadi sifat Amir yang anak laki-lakinya Alwi, seperti itu. Paham ya? Jadi syaratnya ibnon dan ibnatun. Ibnon ini ibnunnya terletak di antara dua nama yang mutasil, yang langsung, dan ini nama ini merupakan sifat dari yang sebelumnya. Itu yang kalau yang perempuan ya tinggal yang perempuan saja. Contohnya hadarat Zainabu bintu Ziyadin. Nah, contohnya di sini Zainabu bintu Ziyadin. Susah. Zainabu bintu Ziyad. Ini pada awalnya kan bintu kan ada ibnatun. Nah, ada ibnatun kan? Ibnatun. Kemudian hamzahnya dibuang menjadi bintu. Tuh. Zainabu bintu Ziyadin. Kenapa dibuang hamzahnya? Sama dengan di atas. Karena lafal bintu ini diapit oleh dua nama orang. Zainab ini nama orang, satu orang. Ziyad ini nama satu orang lagi, berarti sudah dua. Dan ini bintunya ini merupakan naat dari sebelumnya. Itu adalah kaidah yang pertama. Terus kaidah yang kedua, tuhzafu kadzalika hamzatuha ba'da harfin nida'i. Ini yang kedua. Yang kedua, terletak setelah nida. Ibnon dan ibnatun itu terletak setelah nida, setelah panggilan. Contohnya, ya bena Ziyad udrus jayyidan. Ya bena Ziyad udrus jayyidan. Wahai anak putranya Ziyad, ya. Wahai putranya Ziyad, udrus jayyidan, belajarlah dengan sungguh, dengan benar dan baik gitu. Contoh ya. Ini contoh yang pertama tadi.
Kaidah dari contoh yang pertama. Sekarang kaidah dari contoh yang kedua. Huruf nida itu kan ada ya, a, itu. Dan macam-macamnya. Kita panggil yang iya saja, wahai. Yang lumrah. Itu ya. Atau yang gampang di atas itu ada contoh ya Amir, ya bena Alawi seumpamanya. Nah ini seumpamanya. Lah, iyanya di sini teman-teman huruf nida namanya. Lah, sampai sini ya itu huruf nida. Lah ibnun ini kan awalnya adalah ibnun kemudian dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena terletak setelah nida, setelah panggilan. Makanya dibuang. Alif ini alifnya bukan hamzahnya ini, tapi memang iya, panggilan iya, huruf nida yang iya itu tulisannya seperti ini memang. Ya. Itu. Bukan tulisannya seperti ini, ya, bukan. Itu yang kaidah yang kedua. Yang ketiga, tuhdzafu hamzatul wasli min. Ini sekarang kita beralih ke ismun. Kalau yang tadi itu kalimat ibnun dan ibnatun, sekarang yang kaidahnya yang kalimat ismun. Tuhdzafu hamzatul wasli min kalimat ismin minal basmalatil kamilati. Hamzahnya kalimat ismun itu dibuang apabila terletak pada lafal basmalah secara sempurna. Contohnya mana ini contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditulis secara sempurna, hanya sampai bismillahi, maka hamzahnya itu harus ada, harus ditulis seperti ini. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Contoh yang ketiga ini sudah di atas. Nah, kalau tidak ditulis sempurna seperti apa contohnya? Seperti ini. Lah harus ada. Harus ada alifnya. Bismi harus ditulis seperti ini. Kalau tidak ditulis sempurna, bismillahi. Nah, kalau semuanya ditulis seperti ini, tidak ada juga. Itu kurang tepat menurut kaidah penulisan Arab. Begitu pula, ini yang dibuang. Begitu pula hamzahnya lafal ismun itu dibuang. Kadzalika tuhdzafu idza dakhalat 'alaiha hamzatul wasli. Juga dibuang apabila hamzatul istifhami, ya maaf. Hamzah wasolnya lafal ismun itu dibuang apabila sebelum lafal ismun itu ada hamzah istifhamnya, hamzah yang berbentuk pertanyaan. Contohnya seperti apa? Ini yang di nomor 3, sekarang yang nomor 4. Ini masih bukan nomor 4, masih terusannya yang ketiga ya. Catatannya yang ketiga itu, yang ketiga ismun itu dibuang apabila terletak pada redaksi Bismillahirrahmanirrahim ditulis secara utuh, dan juga dibuang apabila hamzah lafal bismillah itu lafal ismun, ini ya, ismun, lafal ismun itu sebelumnya didahului oleh hamzah istifham. Contohnya asmu Zaidun
Asmu Zaidun. Asmu Zaidun. Nah itu. Atau kok asmu. Ini ada kafnya ya. Sorry. Ini kalau asmu Zaidun tidak jelas ini. Saya pindah aja dulu. Asmu. Asmuka ini ya. Asmuka Zaidun. Apakah namamu Zaid? Nah itu. Tulisannya seperti ini. Jangan asalnya tulisannya seperti ini. Aismuka. Asalnya tulisannya seperti ini. Hamzahnya ada. Ismun. Tapi dibuang karena terletak setelah hamzah istifham. Ini namanya hamzah istifham. Hamzah yang memiliki makna pertanyaan. Itu yang ketiga, kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, minhum man yujibu tahwila ibnatil mahdhufati alhamza ila bintin fayaqulu ja'ad da'dun bintu Zaidin. Ini ada yang mengatakan juga bahwa ibnatin, ketika lafal ibnatin itu hamzahnya dibuang, maka harus ditakwil menjadi bintun. Itu. Yang kelima, yang terakhir, la tuhdhafu hamzatu kalimat ismin idza kanat al-basmalah ghairu kamila mithlu bismillah. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Au idza kanat fi ghairil basmalah, atau begini. Ini kita kembali lagi ke lafal ismun. Lafal saya jelaskan lagi. Lafal ismun hamzahnya dibuang. Ini ada di dua tempat. Yang pertama, ketika ada pada lafal bismillahirrahmanirrahim, pada lafal basmalah ditulis secara utuh. Tapi kalau ditulisnya hanya sampai bismillah saja, maka hamzahnya ini ada tulisannya menjadi seperti ini. Itu. Kemudian apabila, itu yang pertama. Yang kedua, apabila lafal ismun ini didahului oleh hamzah istifham, hamzah yang bermakna pertanyaan. Contohnya seperti ini. Asmuka Zaidun, apakah namamu Zaid? Nah itu dua. Sehingga kalau bukan pada tempat yang dua ini, lafal ismun hamzahnya tidak boleh dibuang. Contohnya seperti apa? Contohnya ini, lafal ismun bersambung dengan lafal Allah tapi tidak lengkap, hanya ditulis bismillahi saja. Maka yang betul penulisannya ada alifnya, bismillahi, bukan alifnya itu hilang. Bukan seperti ini penulisannya. Ini kalau ditulis seperti ini, hanya sampai bismillahinya saja, ini kurang tepat berdasarkan kaidah imla. Itu. Yang selanjutnya, apabila lafal ismun ini juga tidak bersambung dengan lafal Allah secara langsung, tapi bisa bersambung, contohnya bersambung dengan lafal Allah, tapi setelahnya itu bukan ar-Rahmanir-Rahim. Contohnya gini, Bismillahi dzil jalali wal ikram. Maka penulisannya juga seperti ini. Atau juga di dalam Al-Quran itu ada Iqra bismi rabbika. Di situ kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ ada redaksi. Tak kebuat lah. Saya hapus ya.
Iqra bismi rabbika. Ini. Bismi rabbika. Ini intinya. Bismi rabbika. Lafal bismi rabbika penulisannya seperti ini. Hamzahnya tidak dibuang. Bukan. Bukan seperti ini penulisannya. Bismi rabbika. Bukan ini salah. Yang betul ini. Jadi diharapkan teman-teman jangan sampai salah ya. Menulis lafal ismun, lafal ibnun, dan lafal ibnatun. Karena ini memiliki kaidah tersendiri. Yang selanjutnya adalah tentang hamzah. Tetap kita masih membahas tentang hamzah di awal kalimat. Kadangkala hamzah itu ditulis panjang. Ada layarnya di atas. Contohnya seperti ini. Ada layarnya seperti ini. Itu panjang. Kapan hamzah akan ditulis ada layarnya di atas? Di mana tempatnya? Ini dia. Hamzah ini disebut dengan apa? Hamzah ini disebut dengan apa? Namanya adalah al-hamzah al-maftuha al-mamdudah. Namanya al-hamzah al-maftuha al-mamdudah. Ini nama dari hamzah ini. Ya, hamzah yang ada layarnya namanya adalah al-hamzah al-maftuha al-mamdudah. Itu. Contohnya penulisannya seperti Adam. Nah, ini teman-teman. Ini kadang orang bacanya di ba itu qala huwa Adam. Salah. Tulisannya Adam itu hamzahnya yang panjang. Gini tulisannya, bukan gini. Ini salah. Ini yang betul. Adam, bukan Adam. Nah, jadi ketika baca tiba di sana tertera qala huwa Adam. Jangan dibaca qala huwa Adam. Bukan seperti itu. Banyak contohnya ya. Kadzalikal hal idza jaa qabla hadhil hamzati harfun min hurufil ma'ani ka hamzatil istifhami wassini wal wawi wal fa'i wa tuktabu al kalimah sabiqah kal ati. Nah, redaksi ini, redaksi hamzah akan dibaca panjang, ada layarnya. Kapan itu? Ketika hamzahnya didahului oleh huruf yang bermakna, didahului oleh huruf-huruf ma'ani. Contohnya asar, wa asarun lah. Hamzahnya itu ada layarnya. Itulah yang disebut wawunya bermakna. Apa maknanya? Bisa bermakna ma'iyah, bisa bermakna wawu ataf. Wawu ataf itu bisa dan selainnya. Oke, cukup dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau kita diskusikan bersama setelah ini. PR tugas ya. Tugasnya adalah memberi contoh. Tugasnya adalah merekam ulang, menulis ulang kapan lafal ibnun dan ibnatun dan ismon itu hamzahnya dibuang, kapan saja, dan contohnya seperti apa saja. Ini yang sudah saya jelaskan, itu ditulis ulang, kemudian diberi contoh masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Wal Asr bersama. Semoga istiqomah terus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.